Shalom adik-adik, yang baik-baik, manis-manis, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga mau tetap setia dalam segala kondisi, baik senang maupun susah, karena kita punya Allah yang setia. Untuk itu, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik dan setia. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersama malaikat di surga.
suka memuji dan menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan juga kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar ibadah sekolah minggu akan dimulai, kami minta urapan daripada Tuhan turun ke atas kami. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Bapa, berikan kami roh sukacita-Mu supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak membawa keponakan kakak Beto. Nah, kalau adik-adik di samping kiri kanannya ada kakak atau adiknya tidak? Atau papa mamanya deh. Nah, kita mau angkat pujian mendaki ke Bukit Sion. Nanti kalau ada kata-kata bergandengan tangan, kita gandengan sama-sama ya, sambil menyanyikan lagu ini. Bisa ya adik-adik? Oke? Bedakan warna kulit, rambut, besar, kurus atau gemuk badannya, semuanya fisik apapun yang adik-adik miliki itu Tuhan cinta, karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita semua. Dan kakak mau tanya lagi, apakah Tuhan Yesus itu hanya mencintai bangsa Indonesia saja? Tentu saja tidak, tetapi Tuhan Yesus mencintai semua bangsa di dunia. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Yesus Cinta Anak dan Yesus Cinta Semua Bangsa. Oke adik-adik? Sebuah patung yang sangat besar dan semua bangsanya itu harus menyembah patung tersebut. Tapi tiga tokoh ini adik-adik tidak mau
menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Nah, adik-adik, akhirnya karena mereka tidak mau menyembah patung raja ini, lalu mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi apakah mereka mati, adik-adik? Tidak, karena mereka sangat percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah pasti menyelamatkan mereka. Ya, adik-adik. Nah, kita di sini mau angkat pujian lagu. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk adik-adik, kita mau angkat lagu ini. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi yuk kita angkat pujian, Kau berfirman.
tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan bisa kami mengerti. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut lidah setiap kakak-kakak kami itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau siap untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kakak seneng banget bisa kembali hadir ngebawain firman Tuhan di dalam acara sekolah minggu online kali ini. Adik-adik semua duduk yang manis, buat diri nyaman, dan kalau bisa jangan sambil makan supaya bisa konsentrasi, oke? Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting nih di dalam kekristenan, yaitu tidak mempersoalkan perbedaan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang suka makan bubur ayam? Ayo angkat tangannya. Nah, yang suka makan bubur ayam nih, kakak mau tanya, menurut adik-adik ini kelompok yang mana? Kelompok yang makan bubur ayamnya diaduk, atau kelompok yang makan bubur ayamnya nggak diaduk? Adik-adik kelompok yang mana? Kelompok mana aja sebenarnya sama aja sih, mau diaduk, mau nggak diaduk. Sebenarnya kalau bubur ayamnya enak ya enak aja. Tapi aneh banget nih adik-adik, kalau misalnya kelompok yang makan bubur ayamnya diaduk, dia bilang gini, yang diaduk itu yang paling bener, yang nggak diaduk nggak bener tuh caranya, nggak enak. Yang paling enak itu yang diaduk, ya kan? Begitu juga kelompok bubur ayam yang makannya nggak diaduk, dia bilang gini, yang diaduk mah nggak bener, nggak rapi, makannya berantakan, ya kan? Nah, yang kayak gini-gini tuh aneh sebenarnya. Mau makannya diaduk kek, mau makannya nggak diaduk, kan selera masing-masing, ya nggak? Hanya karena bagi kita diaduk itu enak, bukan berarti yang nggak diaduk nggak enak kan? Ya kan? Itu kan cuma masalah selera. Loh kak, apa hubungannya bubur ayam sama apa yang kita bahas hari ini? Nih, kakak mau jelasin hubungannya. Adik-adik, di dalam kekristenan itu punya banyak kelompok atau gereja yang beda-beda. Beda latar belakang gerejanya, beda tata cara ibadahnya, beda aturan gerejanya, beda sistem kepemimpinannya. Nah, misalnya nih ya, soal tata ibadahnya atau soal tata cara ibadahnya nih misalnya. Ada gereja-gereja yang kalau ibadah itu ada tepuk tangannya waktu nyanyi lagu cepat. Misalnya gereja-gereja itu apa? Ada GBI, ya kan? Ada GPDI atau Gereja Pentakosta di Indonesia. Ada GPCC bagi yang anak-anak tunas nih yang mungkin tahu nih GPCC, ya kan? Ini gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang kalau ibadah ada tepuk tangannya kalau lagi lagu cepat. Kelompok ini punya pemikiran gini adik-adik, kalau memuji Tuhan itu harus ekspresif, harus semangat, harus bersukacita. Jadi ya tepuk tangan salah satu wujudnya. Ada juga yang menari. Nah, tapi nih adik-adik, ada juga kelompok gereja yang nggak ada tepuk tangannya walaupun lagunya cepat. Walaupun lagunya cepat, kelompok gereja ini nggak ada tepuk tangannya. Misalnya apa? GKI, ya kan? Terus apa lagi? HKBP. Terus apa lagi? GPIB. Dan masih banyak lagi. Gemin juga. Nah, kelompok-kelompok gereja ini adalah kelompok gereja yang kalau ibadah itu nggak ada tepuk tangannya. Bahkan pas lagunya lagu cepat. Bagi kelompok ini, kalau ibadah itu harus khusyuk, harus penuh hikmat, pokoknya harus khusyuk lah. Sebenarnya kedua kelompok ini nggak salah adik-adik, selama yang
yang diajarkan oleh pendetanya adalah kebenaran firman Tuhan, ya kan, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan selama anggota gerejanya dan anggota jemaatnya menjalankan ajaran tentang Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, nggak masalah mau ibadahnya bagaimana kan. Nah, kayak yang kakak bilang tadi, adalah aneh kalau misalnya ada orang berpendapat bahwa bubur diaduk itu enak, yang nggak diaduk itu salah banget, dan sebaliknya. Nah, seaneh itulah orang yang menganggap bahwa kelompok gereja yang diikuti itu lebih baik daripada kelompok gereja yang lain. Kelompok gereja yang diikuti itu lebih benar daripada kelompok gereja lain. Kelompok gereja lain salah. Nah, itu aneh banget adik-adik. Hanya karena kita mengikuti atau beribadah di satu kelompok gereja, kalau kita kan GBI ya, yaudah, hanya karena kita beribadah di GBI, bukan berarti kita boleh merasa paling benar. Ah, GBI itu paling benar, ibadahnya harus sukacita. Gereja lain itu yang gak ada tepuk tangannya salah tuh, gak sukacita tuh, kering tuh, gak ada Roh Kudusnya. Gak boleh adik-adik. Intinya kita semua ini harus percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ya kan. Lalu kita juga tidak boleh menyalahkan kelompok lain. Kita tidak boleh menganggap bahwa kelompok lain itu tidak benar selama yang diajarkan tentang Tuhan Yesus dan dilakukan. Ya, tata cara ibadah itu, apapun itu sah-sah aja. Ya kan? Paulus bilang gini dalam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Kakak ulang ya. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Bunyinya demikian. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, jadi ceritanya gini adik-adik. Pada waktu itu di Korintus dan di Efesus, itu kota ya. Pada waktu itu di kota Korintus dan Efesus ada dua pengajar firman Tuhan yang sangat terkenal. Namanya Paulus dan Apolos. Keduanya ini punya banyak pengikut. Tapi masalahnya adik-adik, orang yang senang sama pengajaran Paulus menganggap bahwa Pauluslah yang paling benar dan Apolos salah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang senang dengan pengajaran Apolos menganggap bahwa Apoloslah yang paling benar dan Paulus salah. Nah, sikap kayak gini nih yang dikritik Paulus. Bagi Paulus, bukan masalah siapa yang mengajar, tapi yang penting adalah bagaimana jemaat mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya Tuhan memberi pertumbuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus mendengarkan firman Tuhan. Dan porsi yang paling besar ada di gereja. Di gereja itu kita belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, ya kan? Nah, karena porsi penyampaian firman Tuhan yang paling besar ada di gereja, kita sebagai anak Tuhan harus rajin mengikuti ibadah gereja menurut kelasnya masing-masing. Yang sekolah minggu, ya ikut ibadah sekolah minggu. Yang udah remaja, ikut ibadah remaja. Yang udah dewasa,
ikut ibadah umum, ya kan? Bukan hanya rajin, bila perlu kita terlibat aktif dalam pelayanan. Tapi gini adik-adik, nggak sepantasnya kita menganggap gereja kita yang paling benar dan gereja lain itu salah. Nggak sepantasnya begitu adik-adik. Soal menentukan benar atau salah, itu kan urusan Tuhan. Bagian kita, ya kita ikuti saja firman Tuhan, bertumbuh di gereja kita masing-masing, dan bila perlu terlibat aktif dalam pelayanan aktivitas gereja, ya kan? Demikianlah firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan hari ini. Minggu ini nggak ada ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya dituduhkan dulu. Tapi baca Alkitab, berdoa dan yang lainnya jangan sampai lupa ya. Walaupun nggak ada ayat hafalan, kesemuanya tadi itu nggak boleh ditinggalkan. Kita harus tetap melaksanakannya demi pertumbuhan rohani kita. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh menganggap gereja yang kami ikuti paling benar, lalu menyalah-nyalahkan gereja lain, menganggap gereja lain salah. Yang terpenting adalah bagaimana kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Satu lagi, jangan lupa bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Yang pertama, persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian untuk mendukung pekerjaan Tuhan di ladang sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, sekolah minggu akan mengadakan wisuda pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 jam 8 pagi secara online melalui aplikasi Google Meet atau Zoom. Catat ya adik-adik, ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 akan disertai dengan wisuda. Akan dimulai pada jam 8 pagi secara online melalui aplikasi Gmeet atau Zoom. Jadi, catat tanggalnya, pasang alarmnya supaya tidak lupa. Linknya akan dikirimkan melalui WA. Yang ketiga, terima kasih untuk adik-adik, papa dan mama yang sudah membantu anaknya untuk mengirimkan foto untuk pembuatan sertifikat. Yang keempat, selain renungan audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat, kita juga punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui persekutuan doa, kelas besar dan tunas remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore secara online melalui aplikasi Gmeet. Kalau yang sudah bergabung, link Gmeet-nya masih sama ya. Yang belum bergabung, berikut linknya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore. Untuk papa dan mama yang selalu setia mendukung anak-anaknya untuk beribadah, kami dari Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih buat dukungannya. Papa mama hebat dan luar biasa. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Oke deh adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkat khusus melimpah untuk adik-adik semua. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalom adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat, adik-adik tetap setia, tetap mengikuti ibadah anak, dan jangan lupa patuhi orang tuamu, patuhi juga protokol kesehatan. Kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Mari kita mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang baik, dengan mentaati orang tua kita sudah melakukan apa yang baik. Begitupun dengan mentaati guru-guru sekolah minggu, sama kita sudah mentaati Tuhan dengan melakukan apa yang baik. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, engkau akan menerima doa berkat. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Bacaan minggu ini adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Shalom, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子。